Hai sahabat Motivi, ketemu lagi di Sinau bareng Motivi. Hari ini kita belajar PPKN kelas 4. Yuk kita lihat materi kita. Materi yang pertama adalah kerjasama. Yang kedua adalah hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah Pancasila. Dan yang terakhir adalah kepahlawanan dan patriotisme. Langsung kita materi yang pertama ya sahabat, kerjasama. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Misalnya, ketika memerlukan makanan, kita harus pergi ke warung untuk membeli bahan makanan. Manusia adalah makhluk sosial sahabat yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan sebagai makhluk sosial, tentu kita memiliki tetangga dan kita harus hidup rukun dengan tetangga kita. Apa sih kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak kegiatan di lingkungan sekitar yang dapat dilakukan dengan bekerja sama, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Apa sih manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, tercipta hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antar sesama. Selanjutnya, dapat mempererat tali persaudaraan dan tercipta kerukunan serta menghemat waktu. Kita coba latihan soal, sahabat. Kita lihat soal yang pertama. Mempererat persaudaraan adalah salah satu manfaat dari... Ya betul sahabat, jawabannya adalah kerjasama. Kita ke soal nomor 2. Melakukan piket kelas bersama merupakan contoh kerjasama di lingkungan. Hayo, di lingkungan apa sahabat? Ya, tepat sekali, di lingkungan sekolah. Soal nomor 3. Memperbaiki jalan yang rusak termasuk kerjasama di lingkungan. Benar sahabat, di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjutkan materi kita ke hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mendasar dan melekat pada suatu pribadi yang tidak boleh diganggu orang lain. Contoh dari hak, yang pertama dihormati dan dihargai. Yang kedua, bebas memeluk agama tanpa paksaan dari pihak lain. Dan masih banyak contoh lainnya. Misalkan hak untuk hidup, hak untuk beribadah, dan banyak sekali hak lainnya. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang, tentunya dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban adalah menjaga nama baik negara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lalu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Contoh dari tanggung jawab adalah berani menanggung kesalahan yang sudah kita buat. Yang kedua, kita juga harus berani mengambil resiko dalam sebuah keputusan. Jika keputusan itu berakhir dengan tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita harus berani menanggung konsekuensinya. Baik sahabat, kita ke latihan soal ya. Soal yang pertama, hak adalah. Masih ingat kan sahabat? Ya, hak adalah sesuatu yang mendasar dan melekat pada suatu pribadi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Soal yang kedua, salah satu kewajiban warga sekolah adalah, tepat sekali sahabat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Langsung kita ke materi selanjutnya ya sahabat, mengenai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita loh sahabat. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai-nilai percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati antar pemeluk agama lain. Memiliki toleransi antar umat beragama. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Seperti yang kita tahu, di Indonesia memiliki 5 agama ya sahabat. Ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, dan ada satu lagi adalah Konghucu. Sila kedua
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung adalah semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lain antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat masing-masing. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung adalah menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Seperti yang kita tahu, tiap-tiap daerah memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Maka bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu, biar bisa diterima oleh suku-suku di Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Selanjutnya, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Dan berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung adalah pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi, keputusan yang diambil harus berdasar musyawarah sampai mencapai kata kesepakatan atau mufakat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan sila yang terakhir dengan lambang bunga, padi dan kapas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung adalah perilaku yang harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Sudah paham kan sahabat motivis semuanya? Kita coba ke latihan soal yuk. Soal yang pertama. Salah satu contoh penerapan sila ketiga adalah tepat sekali sahabat, menghormati teman walaupun berbeda suku. Soal kedua, gambar lambang Pancasila sila kelima. Yang mana ya sahabat? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C, gambar padi dan kapas. Kita ke materi yang terakhir ya sahabat, kepahlawanan dan patriotisme. Sahabat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa perlu kita teladani. Apa sih pahlawan sahabat? Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Sedangkan patriotisme yaitu sikap yang mewujudkan semangat cinta tanah air untuk bersedia mengorbankan segala-galanya. Pahlawan yang berjuang untuk negara memiliki jiwa patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Sikap-sikap kepahlawan yang harus kita teladani adalah membantu tanpa pamrih dan ikhlas, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Baik sahabat, bagaimana? Sudah ada bertambah materi kan? Kita kali ini kita ketemu lagi di lain waktu ya sahabat. Semoga penilaian akhir semester sahabat sukses. Sampai jumpa lagi sahabat. Terima kasih. Masih bersama Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sampai jumpa sahabat.